Oke, selamat siang semuanya. Jadi kembali lagi dengan saya Arte. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh jenis kelamin terhadap pewarisan sifat. Oke, sebagai hiburan ini saya membuat frame yang unik-unik dan lucu-lucu hasil coret-coret work from home katanya seperti itu. Oke, semoga video ini akan atau materi ini dapat menambah wawasan adik-adik atau mahasiswa semua. Oke, jadi kita akan bahas tentang pengaruh jenis kelamin terhadap pewarisan sifat. Oke, kita tahu bahwa secara fisik laki-laki dan perempuan berbeda, ya kan? Banyak perbedaan yang kita bisa lihat, misalnya ya normalnya yang berjenggot dan berkumis ya laki-laki, perempuan tidak. Kemudian perempuan memiliki pinggul yang sedikit lebih lebar, laki-laki tidak. Ya, kenapa perbedaan itu bisa terjadi? Nah, perbedaan tersebut bisa muncul karena memang secara genetik laki-laki dan perempuan berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada kromosom seks, yaitu wanita memiliki sepasang kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Nah, jika nanti adik-adik atau mahasiswa belajar lebih lanjut bahwa beberapa ekspresi gen ini sangat tergantung, gen pada autosom itu sangat tergantung pada ekspresi gen pada kromosom seks. Ini berkaitan dengan hormon yang diproduksi oleh kedua jenis kelamin. Kemudian berikutnya adalah pada proses fertilisasi, ya kan, sperma itu hanya menyumbang materi genetik ke zigot, ya kan. Sedangkan komponen lainnya yang ada pada zigot, ya kan, seperti organel, ya kan, kemudian cairan sitoplasma itu disumbangkan oleh sel telur. Nah, selain itu sel telur juga menyumbangkan mRNA di sini, yang penting untuk perkembangan awal embrio seperti pembelahan sel di awal-awal perkembangan embrio, yaitu pada zigot setelah terjadinya fertilisasi. Nah, adanya peristiwa ini akan menyebabkan terdapat sifat yang hanya diwariskan dari ibu. Misalnya, jika gen ini terdapat pada mitokondria atau kloroplas. Nah, seperti adik-adik dan mahasiswa ketahui bahwa kloroplas dan mitokondria, ya kan, itu adalah organel yang memiliki materi genetiknya sendiri. Sehingga apabila terjadi mutasi di sana, dia hanya akan diwariskan dari ibu ke keturunannya. Jadi tidak melibatkan ayah di sana. Kemudian adanya mRNA yang diposisikan oleh ibu atau induk betina ke sel telur itu bisa memunculkan yang namanya maternal effect atau efek yang timbul akibat induk betina atau ibu, ya. Jadi pada kasus ini nanti genotip dari fenotip dari seorang anak itu akan ditentukan oleh genotip ibunya. Oke. Nah, mari sekarang kita lihat kasus yang pertama, yaitu pewarisan sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Oke, sebagai contoh kita akan membahas munculnya jenggot pada kambing. Oke, ya kan? Munculnya jenggot pada kambing itu diatur oleh alel B+, ya kan? Sedangkan alel B itu tidak akan menimbulkan munculnya jenggot. Nah, kemudian bagaimana sifat ini diwariskan? Mari kita lihat. Oke, nah dalam persilangan yang melibatkan jenis kelamin atau yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, secara teknis kita harus menuliskan kromosom seks dalam persilangan seperti ini. Jadi saya tambahkan XX dan XY di sini. Oke. Di sini kambing betina berjenggot.
itu memiliki genotip B+, XX, sedangkan jantan tidak berjenggot memiliki genotip BB, XY. Ketika mereka berdua disilangkan, maka hasil keturunannya adalah sama-sama B plus B, jadi betina B plus B, jantan B plus B, jadi sama-sama heterosigot. Namun apa yang menarik di sini? Meskipun sama-sama heterosigot untuk gen B, ya kan, jenggot hanya muncul pada keturunan jantan. Pada keturunan betina ini tidak muncul. Artinya apa? Artinya pada jantan, ya kan, alel B+ itu bersifat dominan. Oke, sedangkan pada betina alel B+ bersifat resesif. Ya kan? Sebaliknya, pada betina alel B bersifat dominan dan pada jantan alel B bersifat resesif. Nah, jika persilangan kemudian dilakukan sesama keturunan yang heterosigot, maka kita akan peroleh hasil seperti ini. Oke, jadi akan diperoleh 3/4 kambing jantan berjenggot, ya kan? Karena di sini memiliki alel B+, kemudian 1/4 jantan tidak berjenggot. Pada betina sebaliknya, ya kan? Betina berjenggot hanya 1/4, karena pada betina alel B+ bersifat resesif. Jadi dia baru hanya akan muncul pada kondisi homosigot. Sedangkan betina tidak berjenggot itu jumlahnya 3/4 atau perbandingannya 3/4, ya kan? Ini terdiri atas setengah yang memiliki genotip B plus B atau heterosigot dan 1/4 yang memiliki genotip homosigot BB. Oke. Nah, dari hasil persilangan itu dapat disimpulkan bahwa gen yang mengatur sifat dipengaruhi seks itu terdapat pada autosom. Nah, pada pembentukan gamet, kedua alel mengalami segregasi bebas. Makanya tadi kalau kita total, ya kan, perbandingannya kan 3/4, 1/4, 3/4, 1/4. Nah, seperti itu. Jadi 3:1. Kemudian kedua fenotip itu terekspresi baik pada jantan dan betina. Yang dimaksud di sini tadi jenggot itu bisa kita temukan pada individu jantan ataupun pada individu betina. Namun di sini, ya kan, yang tadi jenggot hanya muncul pada betina homosigot, sedangkan pada jantan jenggot muncul baik pada kondisi homosigot ataupun pada kondisi heterosigot. Kenapa? Ya kan? Tadi sudah saya bilang bahwa B+ itu dominan pada jantan, ya kan? Dan resesif pada betina, sehingga nanti pada kondisi heterosigot fenotip jantan dan fenotip betina berbeda. Nah, pada kasus tadi betina heterosigot tidak berjenggot, sedangkan jantan heterosigot berjenggot. Nah, berikutnya kita membahas mengenai pewarisan sifat yang dibatasi jenis kelamin. Apa itu? Kita lihat. Jadi pada ayam itu terdapat 2 pola, yaitu pola bulu jantan dan pola bulu betina. Pola bulu jantan diatur oleh alel resesif H kecil, sedangkan pola betina diatur oleh alel dominan H besar. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat sekarang. Individu yang dominan, homosigot dominan, baik jantan dan betina itu akan memiliki bulu tipe betina. Individu heterosigot, baik jantan ataupun betina, itu akan memiliki tipe bulu betina. Nah, yang menarik adalah individu dengan homosigot resesif, pada jantan itu akan memiliki bulu tipe jantan, sedangkan pada betina tetap memiliki bulu tipe betina. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa ekspresi alel H kecil itu hanya
terekspresi pada jantan. Dia tidak bisa terekspresi pada betina. Itulah yang dikenal dengan pewarisan sifat yang dibatasi oleh jenis kelamin. Nah, jadi secara kesimpulan, kita dapat simpulkan bahwa gen pada pewarisan sifat yang dibatasi seks itu terdapat pada autosom, jelas. Kedua alel mengalami segregasi bebas pada pembentukan gamet. Salah satu fenotip hanya muncul pada satu jenis kelamin saja. Nah, tadi seperti yang kita lihat, bentuk bulu jantan itu hanya dapat ditemukan pada ayam jantan saja. Sedangkan tipe bulu betina bisa ditemukan baik pada jantan ataupun pada betina. Oke. Nah, berikutnya, mari kita lihat sedikit gambar ini. Kita akan membahas tentang pewarisan sifat yang hanya diwariskan dari ibu, jadi tidak melibatkan ayah ya. Oke, kita lihat di sini, ya kan, pada proses fertilisasi, ya kan, sperma akan bertemu dengan sel telur. Nah, apa yang menarik di sini, di sel telur itu ada organel seperti mitokondria dan kloroplas yang memiliki materi genetik sendiri, ya kan? Dan juga di sel telur ini terdapat mRNA. mRNA ini hanya berasal dari ibu saja ketika sel telur terbentuk. Nah, ketika fertilisasi, sperma otomatis hanya menyumbang materi genetik yang nanti bergabung dengan materi genetik sel telur dan membentuk sigot. Nah, kita lihat di sini, mitokondria sigot berasal dari sel telur, mRNA yang awal-awal yang akan dibutuhkan untuk proses perkembangan awal itu juga berasal dari sel telur. Oke. Nah, efek dari fakta ini adalah, ya, jika ada kelainan pada mitokondria atau kloroplas, maka penyakit hanya akan diwariskan dari ibu atau induk betina ke keturunannya. Oke. Nah, fakta yang kedua adalah, ya kan, jika ada fenotip dari suatu individu itu terbentuk pada awal-awal perkembangan embrio, maka, ya kan, fenotip itu tidaklah ditentukan oleh genotip dari individu itu sendiri, tapi ditentukan oleh genotip dari ibunya. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita cek sekarang. Oke, mari kita lihat contoh pewarisan sitoplasma di sini adalah warna pada daun. Kita bisa lihat bahwa warna pada daun itu disebabkan oleh warna yang ada pada kloroplas. Jadi warna hijau itu disebabkan oleh warna yang ada pada kloroplas. Nah, kloroplas bisa mengalami mutasi sehingga kehilangan kemampuan untuk menghasilkan pigmen hijau berupa klorofil di sini, dan, ya kan, tanaman yang memiliki mutasi pada kloroplas seperti ini akan menghasilkan daun variegata, yaitu daun yang bisa berwarna hijau, hijau muda, ataupun putih, dan terdapat pada satu daun, seperti pada gambar. Nah, ketika sel-sel ini kemudian terus membelah, ya kan, maka pada pembelahan tertentu, maka dia bisa menghasilkan 3 sel yang berbeda. Yang pertama adalah sel yang seluruhnya memiliki kloroplas mutan, sehingga nanti sel ini dapat berkembang menjadi daun yang berwarna putih, ya kan? Sel yang terdiri atas campuran kloroplas normal dan kloroplas mutan, ini akan dapat berkembang menjadi daun variegata, atau sel yang seluruhnya memiliki kloroplas normal. Ini akan berkembang menjadi daun berwarna hijau. Nah, bagaimana karakteristik perwarisannya? Mari kita lihat sekarang persilangan resiprokal, yaitu persilangan dengan fenotip jantan dan betina yang berbeda-beda. Oke, nah ini kurang lebih kembali lagi ke penjelasan tadi. Jadi kalau tanaman memiliki kloroplas normal, semua daun akan berwarna hijau. Tapi ada juga kalau yang variegata, berarti kita bisa lihat di sini daunnya nanti ada yang putih, ada yang hijau seperti ini. Nah, yang hijau ini biasanya hijaunya relatif muda karena dia ada 2 tipe kloroplas di dalamnya, sedangkan bagian putih dari
apa namanya, dari daun itu memiliki sel yang seluruhnya adalah kloroplas mutan. Nah, adanya tumbuhan variegata ini pada pembelahan tertentu dia juga bisa menghasilkan nanti daun yang berwarna putih seperti ini, ya kan? Itu ketika nanti pembelahan berikutnya atau pembelahan yang terus-menerus itu akan menghasilkan sel yang seluruhnya putih di meristem tentunya. Oke, nah mari sekarang kita lihat bagaimana sih sifat warna daun diwariskan. Oke, kita melakukan persilangan resiprokal. Jantan hijau, tumbuhan apa namanya jantan, ini yang menghasilkan serbuk sari berwarna hijau dengan tumbuhan, tumbuhan dengan putik hijau, ya kan, disilangkan dengan tanaman yang benang sarinya, benang sari dari tanaman hijau. Kita lihat ini hijau-hijau daunnya, kita silangkan, hasilnya adalah semua keturunannya hijau. Tapi kalau misal, apa namanya? Maaf. Jadi kalau ini juga sama, kalau sumber putiknya berwarna hijau disilangkan dengan tanaman dengan sumber benang sari berwarna daun berwarna hijau, maka dia akan tetap menghasilkan keturunan berwarna hijau. Tapi mari sekarang kita lihat pada persilangan ini. Oke, jika serbuk sari berasal dari tanaman dengan daun putih, ya kan, melakukan penyerbukan terhadap putik dari tanaman berdaun hijau, maka keturunannya tetap memiliki daun hijau. Namun, jika tanaman yang menghasilkan serbuk sari memiliki daun hijau menyerbuki putik dari tanaman berdaun putih, maka seluruh keturunannya akan memiliki daun putih. Oke. Dari sini terlihat bahwa fenotip keturunan itu tergantung dari fenotip sifat putih dari keturunan itu diwariskan dari ibunya, tidak diwariskan dari ayahnya. Kemudian persilangan berikutnya, jika serbuk sari itu berasal dari tanaman variegata menyerbuki kepala putik dari tanaman dengan daun hijau, maka semua keturunannya memiliki daun hijau. Oke. Sebaliknya, jika serbuk sari berasal dari tanaman dengan daun hijau menyerbuki kepala putik dari tanaman dengan daun variegata, maka bisa menghasilkan 3 jenis keturunan, yaitu apa? Berdaun hijau, variegata, dan putih. Kemudian yang terakhir, jika serbuk sari berasal dari tanaman dengan daun variegata menyerbuki kepala putik dari tanaman berdaun putih, maka seluruh keturunannya putih. Oke. Sedangkan apabila serbuk sari berasal dari tanaman berdaun putih, ya kan, menyerbuki tanaman dengan daun variegata, maka akan dihasilkan 3 tipe keturunan, yaitu hijau, variegata, dan putih. Oke. Nah, kesimpulannya dari sini adalah sifat dari gen yang terletak di sitoplasma itu hanya diwariskan dari ibu atau induk betina ke anakannya. Oke. Nah, yang terakhir kemudian efek maternal atau maternal efek.
Ini kita lihat contohnya adalah putaran cangkang pada keong. Jadi keong itu ada dua, atau siput ada dua putaran cangkang, yaitu putaran kiri atau sinistra dan putaran kanan atau dextra. Nah, putaran cangkang pada siput itu diatur pada awal-awal pembelahan dan melibatkan mRNA yang terdapat pada sel telur. Nah, gen yang mengatur putaran cangkang ini terdapat pada autosom, di mana alel D itu akan menyebabkan putaran kanan atau dextra, sedangkan alel D kecil itu akan menyebabkan cangkang siput memiliki putaran kiri atau sinistra. Nah, mari sekarang kita lihat. Jadi, siput betina sinistra dengan genotip D kecil disilangkan dengan siput jantan dengan putaran dextra D besar. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Semua keturunan itu memiliki genotip D besar D kecil. Namun yang menarik, ya kan, meskipun genotipnya D besar D kecil, tapi fenotipnya adalah sinistra. Padahal kita tahu, ya kan, D besar, ya kan, itu dominan terhadap D kecil. Oke, jadi di sini terlihat bahwa fenotip dari anak itu tergantung pada genotip dari ibu. Nah, untuk membuktikan lebih lanjut, sekarang kita lihat ketika dua siput, ya kan, dua siput ini yang genotipnya D besar D kecil, tapi sama-sama memiliki cangkang sinistra, ketika dia disilangkan, kita lihat, ya kan, dia akan menghasilkan perbandingan genotip setengah D besar, setengah D besar D kecil, dan seperempat D kecil. Oke, tapi, ya kan, tapi kita lihat semuanya memiliki cangkang dextra, ya kan? Meskipun di sini D kecil yang secara fenotip harusnya sinistra. Nah, kenapa di sini D kecil memiliki fenotip dextra? Karena kembali lagi, genotip induk betinanya adalah D besar D kecil. Ya kan? Di mana D besar D kecil ini harusnya mengatur fenotip cangkang dextra. Jadi sekali lagi kita bisa lihat di sini bahwa pada kasus maternal efek, ya kan, fenotip dari anak itu ditentukan oleh genotip dari induk betinanya. Oke, kita bisa lihat dari kasus ini, di mana D kecil, ya kan, memiliki genotip dextra, dan di sini D besar D kecil memiliki fenotip sinistra karena memang induknya memiliki induk betinanya memiliki genotip D kecil. Ya, demikian yang bisa saya bagi. Semoga membantu, dan kalau ada kesalahan mohon maaf. Kita bisa, kalau ada kekeliruan, kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Oke, ya. Sebagai penutup, di sini kita dapat simpulkan bahwa gen yang dengan maternal efek itu terdapat pada autosom, dan kedua alel mengalami segregasi bebas pada pembuatan gamet. Yang terpenting adalah fenotip suatu individu ditentukan oleh genotip ibunya. Jika adik-adik merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa, dan semoga adik-adik tetap semangat belajar biologi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.